Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang misteri kehebatan leluhur Nusantara terungkap dalam relief-relief candi ini. Di Indonesia terdapat berbagai macam candi, terutama di Pulau Jawa. Ada bermacam-macam candi yang tersebar mulai dari Jawa Timur sampai ke ujung barat Pulau Jawa. Namun ada kejanggalan yang bisa dilihat di beberapa candi yang ada di Pulau Jawa. Kejanggalan terlihat pada relief dan patung yang ada. Kalau pengukuran secara waktu oleh arkeolog benar, maka banyak hal yang tidak masuk akal di dua candi ini. Yang pertama, Candi Cetoh. Candi Cetoh terletak di lereng Gunung Lawu, berada di Dusun Cetoh, Desa Gume, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, pada ketinggian 1400 meter di atas permukaan laut. Dilihat dari bentuknya, Candi Cetoh tidak seperti candi-candi lain yang ada di Indonesia, tapi justru mirip dengan candi-candi yang ada di peradaban bangsa Inka, Maya di Amerika Latin. Beberapa arkeolog Indonesia mengatakan bahwa Candi Cetoh dibuat pada zaman Majapahit, tepatnya pada saat pemerintahan Prabu Brawijaya kelima. Jika memang demikian, maka ada banyak keganjilan yang patut dipertanyakan, antara lain batu candi yang terbuat dari batu kali. Padahal pada era Majapahit, batu candi sudah dibuat dari batu bata merah. Kemudian dilihat dari bentuk relief di Candi Cetoh, tingkat presisi dan kerapian pemahatnya masih sangat sederhana. Tidak seperti di era Majapahit yang sudah jauh lebih detail, menggambarkan figur-figur patung ataupun relief. Hal ini mengindikasikan usia Candi Cetoh yang lebih tua dari era Majapahit. Demikian juga patung-patung yang ada di Candi Cetoh banyak menunjukkan hal-hal yang jauh lebih tua dari zaman Majapahit. Ada beberapa patung yang tidak menggambarkan orang Jawa pada masa itu. Patung tersebut justru lebih mirip dengan sosok orang Sumeria. Padahal kebudayaan Sumeria dikatakan sebagai kebudayaan tertua di dunia. Dari sisi wajah dan potongan rambut tidak menunjukkan orang Jawa, tetapi justru memiliki kesamaan dengan orang Sumeria, Viking, Romawi, atau Yunani. Namun dari sisi pembentukan mata sangat identik dengan patung Sumeria. Dari wajah dan cara berpakaian serta perhiasan yang dikenakan, bukan ciri khas Jawa melainkan ciri khas Sumeria. Tetapi mengapa dipatungkan seperti orang yang takluk dengan wajah yang ketakutan? Bila dilihat dari sisi perhiasan, untuk telinga biasanya orang Jawa menggunakan sumping, sedangkan pada patung ini hanya menggunakan anting-anting. Pada lengan tangan biasanya menggunakan lekat bahu, dan pada patung ini tidak ada. Juga pergelangan tangan pada Jawa biasanya memakai gelang keroncong, tetapi pada patung ini tidak terlihat menggunakan gelang, namun menggunakan sesuatu yang sangat mirip dengan jam tangan. Gelang sejenis ini merupakan gelang ciri khas dari daerah Sumeria. Bila kita perhatikan lebih jauh, mengapa ada patung yang pada dasarnya sangat mirip dengan orang Sumeria ada di Candi Cetoh? Sedangkan orang Sumeria menggunakan pakaian seperti itu menurut literatur yang ada, terdapat di zaman 3000 sampai 4000 tahun sebelum Masehi. Kalau mereka dikatakan manusia pertama yang mempunyai peradaban dan tata sosial yang sudah bagus, mengapa mereka menyembah dan kelihatan takluk di Candi Cetoh? Jadi apakah bangsa kita tidak ada peradaban waktu itu? Ataukah peradaban kita sudah lebih maju dari mereka? Selain kaitannya dengan orang Sumeria, pada relief di Candi Cetoh juga tergambar sosok prajurit Jawa, di mana gambar tersebut juga terdapat di relief yang berada di Candi Suku. Kemudian Candi Suku.
Begitu juga beberapa patung yang terdapat pada Candi Suku yang letaknya tak jauh dari Candi Ceto, yang sama-sama terletak di lereng Gunung Lawu dengan ketinggian 1186 meter di atas permukaan laut. Candi Suku berada di Dusun Berjo, Desa Suku, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Candi Suku sebuah candi dengan bangunan yang unik karena terdapat kesamaan bentuk dengan bangunan-bangunan yang ada di Saqqara, Mesir, Chichen Itza, dan Tenochtitlan di Meksiko, serta Copan di Honduras. Pada kawasan Candi Suku terdapat beberapa patung berbadan manusia tapi bersayap seperti burung. Sayangnya kepalanya telah hilang. Namun pada bagian belakang kawasan Candi Suku masih dapat ditemukan beberapa patung sosok manusia bersayap yang masih utuh, dan ternyata kepalanya menyerupai bentuk burung. Kesamaan bentuk sosok manusia berkepala burung ternyata terdapat pula kemiripannya pada patung yang berasal dari bangsa Maya, literasi kuno pada bangsa Yahudi, serta relief dan patung pada bangsa Sumeria, Babilonia, dan Assyrian. Lalu yang jadi pertanyaan, hubungan apakah di masa lalu antara leluhur bangsa kita dengan bangsa Maya, bangsa Sumeria, Babilonia, Assyrian, dan spesies manusia berkepala burung? Yang selanjutnya, Candi Penataran. Candi Penataran terletak di lereng barat daya Gunung Kelut, tepatnya di Desa Penataran, Kecamatan Glenggok, Blitar, Jawa Timur, pada ketinggian 450 meter di atas permukaan laut. Di area candi ini terdapat banyak relief yang menyimpan misteri bagi yang jeli mencermatinya. Sangat banyak relief yang menunjukkan bangsa asing yang pernah kita kenal. Sosok-sosok tersebut selalu digambarkan sebagai sosok yang seolah-olah takluk kepada yang berkuasa di Candi Penataran. Namun sayangnya, sebagian relief sudah rusak, namun untungnya beberapa bagian lainnya masih dapat dikenali. Beberapa relief di Candi Penataran yang menunjukkan bangsa asing yang pernah kita kenali. Pada suatu relief terlihat ada 3 orang di belakang orang yang sedang duduk, dan di depannya ada 2 orang yang sedang menyembah. Kalau diperhatikan dengan jeli, orang-orang yang ada pada relief tersebut berasal dari bangsa Han atau Cina, bangsa Champa, orang-orang dari Maya, Inka atau Copan yang berasal dari Amerika Latin, dan ada juga orang yang memakai tutup kepala seperti orang Yahudi.